Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianggi Dia Anjarwati dengan NIM 2320110060. Di sini saya dari kelas HKIB semester 5 mendapat tugas UTS dari Pak Labib sebagai dosen pengampu mata kuliah Bank Lembaga dan Keuangan Syariah. Bahwasanya tugas ini harus dikumpulkan melalui video. Nah, langsung saja pertanyaannya yang pertama, itu ada sebuah kasus pasangan suami istri yang bernama Haida dan Nabila. Nah, mereka itu ingin membeli rumah impiannya yang ada di daerah Mejobo mencapai harga 500 juta. Akan tetapi, mereka itu hanya mempunyai uang tabungan sebesar 100 juta. Nah, itu kan tidak dapat membeli rumah impiannya secara tunai. Akhirnya mereka itu datang ke BSI guna mendapatkan pembiayaan. Nah, akad apa yang tepat dalam kasus tersebut agar tidak terjerumus dalam hal ribawi? Nah, menurut jawaban saya itu menggunakan akad murabahah atau akad jual beli. Bank Syariah ini akan datang atau akan membeli rumah impian dari Haida dan Nabila dan menjualnya kembali kepada mereka dengan harga perolehan plus margin keuntungan yang telah disepakati dari awal. Dan pembayarannya itu dilakukan secara bertahap atau dicicil sesuai waktu kesepakatan. Nah, keuntungannya dari akad murabahah ini, mereka itu membayar cicilannya itu tetap, yaitu tidak ada bunga tambahan sepanjang masa akad itu berlangsung. Dan akad murabahah ini yang sesuai dengan prinsip syariah terdapat di pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwasanya bank syariah ini tidak ada bunga tambahan, melainkan mereka itu mendapat keuntungan ya dari hasil jual beli tersebut yang telah disepakati dari awal dan disepakati bersama. Dan jual beli kredit dengan akad murabahah ini tidak termasuk riba karena tidak ada unsur bunga tambahan di dalamnya dari dana pokok pinjaman, melainkan adanya transparansi dalam penetapan harga dan margin sehingga hal tersebut itu tidak menyalahi larangan riba dalam hukum Islam. Selain akad murabahah, ada opsi yang kedua yaitu akad musyarakah mutanakisoh, yang artinya kepemilikan bersama yang dikurangi secara bertahap. Namun dalam kasus ini yang mudah, yang umum, yang dapat diterapkan dalam kasus ini itu adalah akad murabahah. Dengan kesimpulan bahwasanya Haida dan Nabila ini dalam membeli rumah impiannya dengan pembiayaan dari BSI melalui BSI Syariah itu menggunakan akad murabahah yang artinya itu terhindar dari hal ribawi. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan bagaimana fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi dan jelaskan juga bagaimana perbankan syariah ini mendapatkan keuntungan. Nah, jawaban saya, fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi itu, perbankan syariah berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana, yang memiliki kelebihan dana atau surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana atau defisit dana. Nah, dengan prakteknya ini, bank syariah ini akan menerima dana dari pihak yang tadi mempunyai kelebihan dana dalam bentuk simpanan, kemudian disalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, bukan pinjaman berbunga yang sesuai akad syariah. Nah, contoh simpelnya itu bank syariah ini menerima dana dari nasabah yang mempunyai kelebihan dana tetapi tidak tahu nasabah ini mempunyai banyak dana,
kelebihan dana tetapi tidak tahu mau dibuat apa. Akhirnya nasabah ini datang ke BSI untuk menyimpanlah dana tersebut. Nah, bank syariah tadi itu menerima dana dari nasabah yang mempunyai kelebihan dana, terus kemudian disalurkannya kepada nasabah yang membutuhkan dana, seperti pengusaha yang ingin membangun usahanya tetapi tidak ada modal. Itu harus dengan akad yang jelas yang berbasis bagi hasil atau jual beli yang halal. Perbankan syariah tidak hanya sebagai penyalur dana, akan tetapi perbankan syariah juga membangun pola kerjasama dan keadilan antara nasabah pemilik dana, bank syariah itu sendiri, dan nasabah pengguna dana, agar terwujud transparansi dan tanggung jawab sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang kedua itu bagaimana cara perbankan syariah mendapat keuntungan? Perbankan syariah mendapat keuntungan itu bukan dari bunga pinjaman yang seperti bank konvensional, akan tetapi perbankan syariah ini mendapat keuntungan dari 3 sumber utama, yaitu yang pertama ada margin jual beli dengan akad murabahah, terus bagi hasil atau akad mudharabah dan akad musyarakah, yang kedua fee atau biaya jasa. Nah, yang pertama margin jual beli dengan akad murabahah itu artinya bank syariah ini membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian dijualkannya kembali kepada nasabah dengan harga dan margin laba yang sudah disepakati atau ditentukan di awal, disepakati bersama. Nah, kalau bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah ini, dana yang disalurkan untuk usaha dengan akad mudharabah, di mana bank dan nasabah ini bagi hasil sesuai nisbah, atau akad musyarakah modal kerjasama yang artinya keuntungan, resiko, dan bagiannya itu sesuai kesepakatan. Nah, kalau fee atau biaya jasa itu keuntungan bisa berasal dari dari biaya administrasi atau jasa seperti akad wakalah atau kafalah yang sifatnya itu tidak keseimbangan dalam layanan tertentu. Nah, semua keuntungan itu harus didasarkan pada transaksi atau aset yang real yang sesuai dengan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan kebenaran syariah. Pertanyaannya yang ketiga itu pertanyaannya yang ketiga itu apa 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah, dan berikan pendapat terkait pernyataan bahwasanya bank konvensional dan bank syariah itu sama saja, tidak ada bedanya. Nah, saya akan menjawab terkait 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah itu. Yang pertama ada riba, yang kedua ada gharar atau ketidakpastian, yang ketiga ada maisir atau perjudian. Nah, apa sih yang dinamakan riba, gharar, dan maisir ini, dan juga contoh-contohnya ini seperti apa? Nah, yang pertama, riba itu merupakan penambahan pada jumlah pokok pinjaman atau utang yang dikenakan sebagai keuntungan atau bunga dalam bertransaksi. Nah, dilarangnya riba itu dikarenakan merugikan salah satu pihak. Contohnya, bank meminjamkan kepada nasabah itu sebesar 100 juta. Kan tetapi nasabah ini diberi kewajiban mengembalikan uang sesuai pinjaman tadi sebesar 100 juta dan juga modalnya 10%. Nah, penambahan bunga yang seperti itu dilarang dan itu dinamakan riba karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang kedua, gharar atau ketidakpastian itu transaksi yang objeknya itu bersifat tidak pasti, tidak jelas, tidak dimiliki atau tidak tahu keberadaannya di mana, dan merugikan salah satu pihak. Contohnya itu pihak bank ingin menjual rumahnya, akan tetapi tidak ada kejelasan harga dan spekulasinya.
Atau enggak contoh yang lain itu contoh mudahnya seperti menjual mangga yang masih di atas pohon. Nah, itu kan tidak tahu ada berapa jumlahnya dan juga bagaimana kualitas si mangga tersebut. Nah, transaksi dalam hal tersebut itu tidak diperbolehkan. Terus yang terakhir itu ada maisir atau perjudian, yaitu transaksi yang sifatnya untung-untungan atau mendapatkan keuntungan tetapi tidak bekerja keras. Nah, contohnya itu seperti bank itu apa ini namanya? Mempromosikan investasi, akan tetapi hasil imbalannya nanti sesuai dengan hasil undian. Jadi sesuai hasil undian tersebut itu yang dinamakan maisir atau perjudian, atau cara mudahnya itu contohnya seperti lotre. Kalau kita beli di warung-warung itu masih banyak ya lotre itu. Nah, 3 hal itu dilarang dalam bertransaksi dalam bisnis syariah. Nah, terkait pernyataan bahwasanya bank konvensional dan bank syariah itu sama, tidak ada bedanya, itu salah besar. Mungkin mereka berpendapat yang seperti itu, tidak tahu bagaimana sistemnya, bagaimana cara bekerjanya kedua bank tersebut. Saya contohkan seperti sistem bahwasanya bank konvensional itu menggunakan sistem bunga, kalau bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil. Seperti kalau bank konvensional itu kan ini mengutamakan bunga, mengambil keuntungan itu ya dari bunga pinjaman itu. Kalau bank syariah itu kan karena tadi bagi hasil kerjasama antara bank dengan nasabah, nanti kalau mendapatkan hasil itu dibagi sesuai kesepakatan, seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.